Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Bapak Ainul MPDI, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2, yakni Ibu Herwati MPDI. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang selalu membimbing, mensupport, dan memotivasi saya. Kali ini saya akan presentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Pemikiran Keislaman Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Musrifa Arifin, saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di dalam proposal penelitian saya terdapat 3 poin. Yang pertama, pendahuluan, dan yang kedua, kerangka berpikir, dan yang ketiga, metode penelitian. Judul penelitian saya itu pengaruh penggunaan Artificial Intelligence terhadap pemikiran keislaman mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Alasan saya mengangkat judul tersebut, yang pertama karena judul saya masih belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, dan yang kedua banyaknya mahasiswa, terutama mahasiswa Prodi PAI, yang menggunakan Artificial Intelligence dalam mengerjakan tugas kuliah. Selain itu, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong juga merupakan institusi pendidikan tinggi yang berbasis teknologi. Dalam beberapa tahun berakhir, kampus Unzah telah bertransformasi menjadi kampus digital dengan penerapan teknologi dalam berbagai aspek termasuk pembelajaran. Salah satu teknologinya yaitu Artificial Intelligence, yang mana teknologi tersebut banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam secara aktif memanfaatkan AI seperti ChatGPT, Gemini, Quillbot, dan platform lainnya untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik seperti membuat makalah, artikel, dan laporan penelitian pemanfaatan. Teknologi ini memberikan kemudahan dan efisiensi kepada mahasiswa. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan AI dapat memengaruhi pemikiran keislaman mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Dengan jawaban instan yang disediakan oleh AI, mahasiswa cenderung melewati proses analisis mendalam, seperti mengandalkan teknologi tanpa merujuk pada literatur keislaman seperti kitab atau buku-buku lainnya. Mereka lebih terkait atau lebih menggunakan teknologi tersebut. Kali ini batasan masalah dalam penelitian saya. Dalam penelitian ini batasan masalah ditetapkan untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan tidak meluas dan tetap relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 2021 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, penelitian ini akan memfokuskan pada mahasiswa yang menggunakan Artificial Intelligence. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan Artificial Intelligence atau AI pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan rumusan masalah yang kedua, seberapa besar penggunaan Artificial Intelligence terhadap pemikiran keislaman mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Jika ada rumusan masalah, tentunya akan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama untuk mengetahui tingkat penggunaan Artificial Intelligence atau AI pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang kedua untuk mengetahui seberapa besar penggunaan Artificial Intelligence terhadap pemikiran keislaman mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Manfaat penelitian.
Jadi manfaat penelitian ini untuk institusi dan juga mahasiswa. Bagi institusi tersendiri, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada salah satunya Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, khususnya program studi pendidikan agama Islam, yang mana ketika menyusun kebijakan pembelajaran yang mendorong penggunaan teknologi AI pada zaman sekarang ini secara optimal tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman. Nah, jadi hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar utama untuk mengintegrasikan teknologi modern ke dalam kurikulum berbasis keislaman secara lebih proporsional gitu. Selain itu untuk mahasiswa, penelitian ini dapat membantu mahasiswa memahami dampak ketergantungan pada teknologi artificial intelligence. Bagaimana terhadap pola pikir kritis dan pemikiran keislaman mereka kan mulai menurun gara-gara ada teknologi AI. Selain itu, jadi penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi mahasiswa yang menggunakan artificial intelligence secara bijak dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari. Penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dan memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Salah satunya penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis, yaitu penelitian jurnal yang berjudul Peran Artificial Intelligence terhadap Optimalisasi Pembelajaran Mahasiswa Universitas Brawijaya. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Tabitah Zain Mumtazah dan diterbitkan pada tahun 2023. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penggunaan artificial intelligence di Universitas Brawijaya berperan signifikan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran mahasiswa. Dari yang diperoleh 97,7% mahasiswa melaporkan bahwa mereka telah menggunakan AI sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas kuliah. Penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Kecerdasan Intelektual Mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Jurnal ini ditulis oleh Herlina Utari, diterbitkan pada tahun 2024. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan kecerdasan buatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi AI sebesar 57,1% terhadap peningkatan kemampuan intelektual mahasiswa. Artinya AI membantu mereka dalam mengerjakan tugas mata kuliah. Berdasarkan tujuan penelitian terdahulu, landasan teori, dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti pengaruh antar variabel independen, yaitu penggunaan artificial intelligence, yaitu variabel X1 terhadap variabel dependen, yaitu pemikiran keislaman sebagai variabel Y. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis asosiatif. Metode penelitian kuantitatif, menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan data numerik dan menganalisisnya menggunakan teknik statistik. Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa program studi pendidikan agama Islam angkatan 2021 yang berjumlah 101 mahasiswa. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel menggunakan sampel Slovin, setelah dihitung dengan menggunakan rumus sampel Slovin, yaitu terdapat 80 sampel. Maka sampel yang digunakan adalah 80 sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan pembagian angket. Melalui observasi, peneliti memperoleh beberapa data, yaitu pertama, data tentang gambaran lingkungan kampus, dan yang kedua, penggunaan artificial intelligence pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Dan hasil data yang ketiga itu tentang bagaimana penggunaan artificial intelligence terhadap pemikiran keislaman mahasiswa, dinamika data yang diperoleh melalui teknik seperti wawancara dan juga penyebaran angket. Selanjutnya, dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa langkah, yaitu editing, coding, dan juga scoring. Editing di sini maksudnya yaitu memeriksa data mentah yang telah dikumpulkan melalui kuesioner.
Selanjutnya coding. Coding di sini maksudnya itu adalah mengubah data mentah ke dalam kode-kode dalam bentuk angka supaya memudahkan dalam pengelolaan data. Selanjutnya yaitu scoring, pengolahan data dengan cara memberikan skor atau nilai berdasarkan ketentuan penilaian yang telah ditentukan dalam penilaiannya menggunakan skala interval. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.